Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Hari ini Persekutuan Lansia tanggal 9 Juli 2022 akan dibawakan oleh Pendeta Christian Albert Budiman dengan tema Lansia yang Berpengharapan. Diambil dari Efesus 3 ayat 13. Dan sebelum kita memulainya, mari kita menyanyi dengan nyanyian pembuka dari NKB 49, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Dan untuk membuka persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita membukanya dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, pimpinan-Mu, perlindungan-Mu terhadap kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mengikuti persekutuan lansia. Beri kami hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengerti sebagian kecil dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Christian Albert Budiman ya Tuhan. Tolong Kau pimpin persekutuan kami pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, sebelumnya mari kita menyanyi NKB 188
tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di rumah Bapa sorga yang bakal. Opa Oma yang terkasih, kita sangat bersyukur karena pada saat ini kita bisa berkumpul kembali di dalam persekutuan Komisi Pasca Dewasa GKI Wahid Hasim. Dan kalau tadi sebelumnya kita boleh bernyanyi bersama, dan pada saat ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami juga pada saat ini boleh bersekutu kembali walaupun secara online. Berkatilah kami ya Bapa di dalam merenungkan firman-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu ini dapat sungguh-sungguh merasakan penyertaan-Mu di dalam hidup kami,
dan membuat kami menjadi opa oma yang senantiasa bersemangat di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan oleh karena itu kami serahkan segala doa, segala harapan, segala pergumulan kami hanya ke dalam tangan anak-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, opa oma sekalian, bacaan kita pada hari ini diambil dari Efesus pasal 3 ayat yang ke-13. Efesus pasal 3 ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Opa oma, kalau belum ketemu boleh di-pause dulu videonya, tapi saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan hidup seturut firman Tuhan hari lepas hari. Nah, opa oma sekalian, rasanya tidak ada seorang pun dari kita yang asing dengan pelayanan Paulus yang luar biasa, betul ya? Bahkan sejak kita kecil, kita sering membaca surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus gitu ya. Kita hampir di setiap kebaktian itu selalu membaca bagian surat-surat. Itu ada di bacaan sebelum Injil. Jadi bacaan kedua, itu hampir semuanya surat-surat Paulus yang kita bacakan. Dan Paulus gak hanya rajin menulis surat, tapi memang pelayanannya juga luar biasa. Bayangkan Paulus misalnya menginjili sampai ke Roma, di mana di situ sebelumnya adalah tempat penyembahan berhala dari berbagai macam suku di sana. Tapi Paulus berani dan membagikan Injil di sana hingga ia keluar masuk penjara karena semangatnya yang luar biasa menggebu-gebu. Nah, padahal kalau kita ingat juga opa-oma, Paulus itu awalnya bukan seorang murid Yesus. Paulus baru mengenal Yesus pada saat Yesus sudah disalibkan, Yesus sudah wafat di kayu salib. Karena pada saat itu Paulus malah mengejar-ngejar murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus yang lain. Tetapi karena belas kasih Tuhan, maka Paulus kemudian mendapatkan sebuah pengalaman yang luar biasa, dan itu membuat hidupnya berubah 180 derajat. Nah, opa oma, rasanya kita sebagai orang Kristen memang perlu melihat pelayanan Paulus ini sebagai cerminan pelayanan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama opa oma sekalian, kalau kita membayangkan ya, pelayanan Paulus sebelum Paulus itu menjadi murid Yesus, dibandingkan dengan sekarang ya, Paulus bukan sekarang, maksudnya setelah Paulus kemudian menjadi murid Yesus, rasanya ada perubahan yang begitu drastis. Kalau kita bayangkan, Paulus dulu dilihat sebagai seorang yang sangat terkemuka oleh orang-orang Yahudi. Paulus bahkan diberi surat kuasa untuk melakukan penganiayaan kepada orang-orang Kristen pengikut Yesus. Saya membayangkan opa oma sekalian, berarti kehidupan Paulus saat itu rasanya tidak ada kesulitannya sama sekali. Ya, pada saat itu namanya belum Paulus ya, masih Saulus. Dan kalau kemudian dibayangkan kehidupan yang biasa-biasa saja atau bukan mungkin menyenangkan baginya, karena tidak ada yang mendiskriminasi dia, bahkan dia yang melakukan penindasan kepada orang-orang pengikut Yesus gitu. Kemudian setelah mengikuti Yesus, kehidupan Saulus yang kini menjadi Paulus itu berubah 180 derajat. Dan perubahan 180 derajat ini berarti kemudian ada kesakitan, ada di dalam dirinya ketika ia menghidupi perjalanan sehari-hari,
Kemudian Paulus merasakan penderitaan, kalau kita bayangkan. Kenapa sih Paulus mau melakukan itu? Bayangkan meninggalkan kenyamanan yang lama, sehingga ia mau mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan di dalam pelayanannya tersebut, Paulus rela keluar masuk penjara, mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan dan sebagainya. Bayangkan, opa oma sekalian. Nah, ini dari kesaksian hidup Paulus ini, kita rasanya sebagai orang Kristen harus belajar satu hal, yakni bahwa memang hidup sebagai orang Kristen bukanlah kehidupan yang mudah, bukanlah kehidupan yang mulus-mulus saja. Kenapa? Karena yang dijanjikan Tuhan bukanlah ketenangan selama di dalam dunia ini. Betul ya, opa oma ya? Rasanya memang sulit untuk kita akui gitu, bahwa menjadi pengikut Kristus berarti kita harus memanggul salib Kristus. Menjadi pengikut Yesus bukan berarti kita enak-enakan, tetapi justru ada sesuatu yang kita harus siap untuk korbankan. Tetapi di balik pengorbanan yang Paulus lakukan, tentu ada penghayatan yang lebih dalam yang membuat Paulus kemudian sangat bersemangat melakukan itu, bahkan setelah Paulus itu sendiri mengalami penindasan. Coba opa oma kalau diminta memilih gitu ya, kenapa sih opa oma dulu menjadi pengikut Yesus gitu. Saya ingin ngajak opa oma berefleksi sebentar gitu. Kenapa sih opa oma dulu mau mengikut Yesus? Dan saya yakin sebagai seorang Kristen, opa oma menjadi pengikut Kristus bukan karena hal-hal bukan karena dipaksa, bukan karena diiming-imingi, oh nanti kalau jadi pengikut Kristus kamu akan A, B, C, D. Bukan. Tetapi karena sebagai pengikut Kristus kita menghayati bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang mengubahkan kita di dalam kehidupan kita. Di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Nah, ini yang sangat penting opa oma. Di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Kenapa Paulus bisa melakukan segala sesuatunya, bahkan rela mati gitu. Kalau secara tradisi gitu ya, kemudian dikisahkan Paulus itu kemudian mati tersalib gitu ya, dengan posisi kepala yang terbalik gitu. Karena tidak mau sama seperti Yesus yang disalibkan seperti biasa. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu dilakukan? Karena Paulus punya pengharapan akan dunia, akan kehidupan yang lebih baik. Dan lebih baik itu bukan cuma buat dirinya sendiri. Opa oma saya yakin ingat satu bagian dari surat Paulus itu. Ketika Paulus waktu itu menderita sakit yang cukup lama gitu, hingga dia dikatakan, aduh Tuhan kalau berkenan hilangkanlah duri dalam dagingku ini gitu. Ya, itu beberapa penafsir Alkitab mengatakan, wah ini tampaknya Paulus itu sedang kena malaria atau penyakit-penyakit lain yang membuat di dalam dagingnya itu seperti ada duri-duri gitu. Tetapi kemudian Tuhan mengatakan dalam menjawab doa Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu gitu. Karena di dalam kesesakanmu lah maka kuasaku menjadi sempurna. Nah ini jadi satu hal yang penting opa oma, bahwa kita bisa semakin merasakan penyertaan Tuhan ketika kehidupan kita berada di dalam kondisi yang buruk. Tuhan tidak menjanjikan semua kehidupan kita akan menyenangkan semua. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah aku akan senantiasa menyertaimu sampai akhir zaman. Apapun yang terjadi. Itu kenapa juga opa oma Paulus di dalam Efesus pasal 3 ayat 13 mengatakan seperti ini.
Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Paulus belajar dari pengalamannya berjumpa dengan Tuhan yang memberikan pengharapan kepadanya. Oh, berarti di dalam kesesakanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan Paulus ingin menggunakan itu untuk mengatakan kepada umat-umat yang lain, hai, jangan sedih melihat aku sedang bergumul karena keluar masuk penjara. Aku tidak apa-apa, gak usah bersedih. Tapi lihatlah, bahkan di dalam kesesakanku, aku tetap bisa melayani Tuhan dengan baik. Dan itu adalah sebuah berita yang baik, yang harusnya jemaat sekalian bisa rasakan juga. Nah, ini tantangan Opa Oma sekalian. Apakah kita bisa terus mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kabar baik bahkan ketika kondisi kita sudah menua. Opa Oma, saya ingin berbagi kesaksian gitu. Sebenarnya kesaksian ini saya pernah bawakan beberapa kali gitu ya. Tetapi karena waktunya sudah lama, saya ingin ingatkan kembali kesaksian yang luar biasa tentang opa saya gitu. Nah, opa mas sekalian, almarhum opa saya sejujurnya bukanlah seorang Kristen. Bahkan opa saya baru dibaptis 3 bulan sebelum opa dipanggil pulang. Nah, tetapi opa oma sekalian, apa yang dilakukan oleh almarhum opa saya adalah sesuatu yang menggetarkan saya. Kenapa? Bahkan di dalam sakitnya opa saya itu terkena penyakit kanker yang menyakitkan sekali baginya gitu, di usia 80 tahun lebih. Bahkan untuk bangun dari tempat tidur pun sulit. Tetapi setelah opa meninggal gitu, ketika kami keluarga sedang membereskan barang-barangnya, kami menemukan satu harta yang sangat berharga dari peninggalan opa. Harta yang paling berharga itu kami temukan dalam bentuk buku, satu buku catatan. Dan ternyata opa mas sekalian, bahkan di waktu opa itu mau jalan aja nggak bisa, cuman bisa rebahan di tempat tidur, keluar masuk rumah sakit, opa selalu menyimpan sebuah catatan di dalam bukunya. Jadi ketika opa menonton televisi, ketika opa melihat koran, terus melihat, waduh ini ada orang-orang yang sedang menderita, kemudian opa catat, dan itu masuk di dalam doa syafaat yang opa selalu angkat pukul 6:30 malam. Saya masih ingat sampai sekarang gitu, walaupun opa sudah dipanggil pulang oleh Tuhan tahun 2016 yang lalu gitu ya, sudah 6 tahun dari saat ini gitu. Saya selalu teringat akan hal ini. Bayangkan opa yang pada saat itu rasanya tidak bisa melakukan apa-apa, ternyata masih bisa berdoa. Dan bahkan itu artinya opa mas sekalian, bahkan setelah opa dipanggil pulang, apa yang ia lakukan di dunia itu menginspirasi kami sebagai sebuah keluarga, bahkan saya sebagai seorang pendeta. Jadi opa mas sekalian, itulah bukti bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen sebenarnya bisa terus berkarya mewartakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan ketika kita mengalami keterbatasan. Dan disitulah terletak pengharapan opa oma. Kalau almarhum opa saya saja yang baru menerima Kristus 3 bulan sebelum dipanggil pulang masih bisa melakukan hal itu, apalagi opa oma sekalian yang sudah menjadi pengikut Kristus sejak puluhan tahun yang lalu mungkin. Pasti ada banyak pengalaman luar biasa bersama dengan Kristus.
Dan itu bisa Opa Oma bagikan, bisa Opa Oma tuliskan, bisa Opa Oma senantiasa doakan dan bagikan kepada keluarga sehingga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Kenapa Kang kita membantu, kita mempersaksikan Kristus yang hidup, Kristus yang membantu kita, Kristus yang menggendong kita pada masa-masa yang tersulit di dalam kehidupan kita. Dan itu kita persaksikan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa bila kita bisa melakukannya? Opa Oma sekalian, jangan pernah merasa bahwa karena Opa Oma merasa saat ini sudah tua, Opa Oma merasa saat ini mengalami keterbatasan fisik, lantas Opa Oma tidak bisa berkarya. Tidak. Ada banyak kisah di Alkitab bagaimana orang-orang tua tetap bisa berkarya untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Misalnya saja nenek dari Timotius yang menginspirasi Timotius sehingga sebenarnya Timotius itu bisa menjadi rekan perjalanan Paulus yang luar biasa. Kita juga mungkin teringat bagaimana kisah Dorcas yang bahkan sebagai seorang janda tetapi memberikan pelayanan yang luar biasa sehingga pada saat ia meninggal banyak sekali orang-orang yang menangisinya. Opa Oma sekalian, saya rasanya pengalaman Opa Oma rasanya jauh pasti lebih banyak daripada pengalaman yang bahkan saya alami gitu, seumur hidup saya, karena rentang hidup Opa Oma sudah jauh melebihi saya. Dan itu artinya Opa Oma punya pengalaman yang jauh lebih banyak bersama dengan Tuhan dibandingkan dengan saya. Dan oleh karena itu jangan berhenti bersaksi, teruslah melayani Tuhan di dalam setiap kesempatan yang kita bisa lakukan. Lewat doa, lewat kesaksian, lewat apapun juga. Karena selama kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan, artinya Tuhan masih mempercayakan pelayanan kepada kita. Dan oleh karena itu, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menguatkan Opa Oma sekalian, sehingga dapat terus melakukan pelayanan di dalam Tuhan hari lepas hari. Amin. Mari Opa Oma kita bersatu sejenak sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena kami boleh senantiasa diingatkan bahwa walaupun tubuh kami pada saat ini tidak berada dalam kondisi yang prima, mungkin ada keterbatasan fisik yang kami rasakan, tetapi kami menghayati bahwa Engkau masih mempercayakan tugas-tugas pelayanan kepada kami. Engkau masih melihat kami sebagai orang-orang yang berharga di mata-Mu, dan Engkau masih mempercayakan kami melakukan berbagai pelayanan yang indah di dalam hidup kami. Dan oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau mau memberikan kepada kami senantiasa semangat untuk melakukan pelayanan, untuk melayani-Mu di dalam kemampuan yang kami masih bisa lakukan, di dalam talenta yang Engkau berikan, di dalam kesempatan untuk bersaksi dimanapun dan kapanpun kami berada. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kami semua, karena kami ingin terus melayani Engkau dengan segenap hati kami. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami bisa melewati masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau mau membantu memulihkan saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam kondisi fisik yang tidak baik. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin sedang mengalami lemah di dalam iman, karena mungkin merasa sendiri, merasa Tuhan tidak bersama dengan mereka. Berkatilah, kuatkanlah hati mereka.
Karena kami yakin ya Bapa bahwa Engkau masih memiliki rencana-rencana yang baik yang akan dinyatakan lewat saudara-saudara kami tersebut. Ya Bapa, kami juga sadar bahwa menjalani pelayanan di masa ini bukanlah sebuah hal yang mudah. Dan oleh karena itu kami ingin memohon berkat daripada-Mu saja. Marilah Opa Oma, kita siapkan hati kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kiranya pemeliharaan di dalam Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus selalu beserta denganmu dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Opa Oma sekalian. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih untuk pemberitaan firman yang dibawakan oleh Pendeta Christian Albert Budiman. Semoga kita semua dapat diberikan kekuatan serta kemampuan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebagai lagu penutup, mari kita menyanyikan lagu Ku Percaya Janjimu. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Dan sebagai penutup, ada pengumuman untuk persekutuan lansia berikutnya,
yaitu pada tanggal 13 Agustus, dan akan diadakan seminar kesehatan umum yang akan dibawakan oleh Dr. Hendarto Nata Dijaya. Sampai jumpa di persekutuan lansia berikutnya tanggal 13 Agustus. Salam sehat, terima kasih.